ini kita bisa bersama mengikuti kegiatan sosialisasi penegakan integritas sinergi antara API dengan aparat penegak hukum pada PH tanpa kekurangan satu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan di Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan sapanya dia wilayah nanti. Amin Allahumma amin. Mohon izin Pak Inspektur, perlu saya laporkan bahwasannya pagi Sija peserta sosialisasi terdiri dari 21 kampung. Alhamdulillah hadir semua dari 21 kepala kampung. Ada satu kalau nggak salah sektor yang izin ya, yang izin yaitu Pak Kepala Kampung Gunung Baru dikarenakan anaknya ada di rumah sakit, butuh rumah operasi dan surat izinnya ada dan juga diwakilkan dan juga dihadiri oleh kepala sekolah. Dan semuanya hadir, ada dua yang izin juga, ada dua tadi dasar izinnya, dan PT lengkap. Dan kami mohon Pak Inspektur, dengan adanya kegiatan ini kami bisa lebih memahami apalagi dengan tentang aturan ataupun sinergi antara APH dan API, karena Gunung Labuan ini kali ini terdiri dari 21 kampung. 21 kampung dan juga 24 SD dan 5 SMP. Dan untuk sementara waktu insya Allah aman saja Pak Inspektur ya. Adapun sekedar pembinaan ataupun pemeriksaan reguler ya itu sudah nggak terlalu kaget lagi dengan rekan-rekan semua karena memang sudah rutinitas. Dan juga kami sangat meminta sekali pembinaan ini memang untuk diikuti benar supaya kali ini sudah ada contoh Pak Inspektur, sudah ada contoh Gunung Labuan ini. Jadi jangan sampai ke depan seperti kepala kampung saya tidak terjadi lagi. Jadi cukup yang sudah lah. Maka saya cepat koordinasi juga dengan Pak Gunung Labuan. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Waikanan, Ibu Dr. Afriliana Purba SHMH. Sampai juga deh. Sampai enggak baru. Karena kita semua menyadari bahwa kita semua ini penyelenggara pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat kabupaten, pusat maupun di kampung. Ya terserah. Lalu bagaimana dengan sekolah? Sekolah juga merupakan salah satu. Kebetulan saya membawai kecamatan Gunung Labuan. Dalam hal pengawasannya, saya akan memandu acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya, hikmahnya, apa maksudnya ke depan itu. Selain itu nanti kalau apabila para hadirin ini ada hal-hal yang perlu didiskusikan, akan kita buka tanya jawab kepada semua narasumber, baik itu terkait dengan integritas, apa itu layak, terkait dengan penanganan pengaduan ya, yang kita usung hari ini. Untuk itu waktu dan kita persilakan kepada presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun salam sejahtera buat kita yang terhormat. Harus lihat dulu namanya, kenalan tadi ya. Adik-adik saya semua lah, Pak Hari, Pak Saidan, juga kepala desa ya, kampung. Kepala kampung ada berapa? 21. Yang baru pertama kali berapa orang pemilihan kemarin? 5 apa 6? 6 satu PAW. 5 ya. 6 sampai PAW. Iya, jadi karena ini ada baru, tadinya Ibu mau cerita tentang narkotika, karena selama ini kan semakin meningkat tuh, khususnya di Waikanan ini, apalagi ada kepala sekolah, tapi tadi setelah berembuk bertiga sut-sutan akhirnya ditetapkan. Mana kesadaran narkoba gitu? Saya hari ini akan memberikan sedikit
Iya, oke. Baik, terima kasih. Saya di sini saja. Tapi nggak enak ya. Gimana ya? Oke, baik. Yuk. Lebih enak di sini. Baca. Masih baca kok. Ya, udah tahu ya siapa saya ya? Udah tahu. Udah. Terkenal ini. Bukan ibu. Kasus Ya, Lexus. yang belum tahu saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wekanan sudah hampir 1 tahun berapa ya? September berapa? 1 tahun 2 bulan lebih ada di Wekanan ini. Nah, tugas saya adalah melakukan penegakan hukum, memberikan penyuluhan hukum supaya kita semuanya jangan sampai terjerat hukum. Nah, hari ini saya akan memberikan satu masukan mengenai dana desa, bagaimana caranya supaya kita jangan sampai terjerat. Karena barusan kemarin itu dan dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan juga ada yang masih melakukan penyalahgunaan dana desa. Ya, sebenarnya kita nggak mau bertindak, tapi apa boleh buat? Kalau uang negara sampai 700 juta, 600 juta itu raib, siapa yang akan mempertanggungjawabkannya? Tentunya orang yang menggunakannya. Nah, langsung saya tanya, saking pundi, ya kan? Pripun kabaripun, apa itu? Saya deh, ya udah. Kalau bahasa Jawa tuh gampang-gampang susah. Kalau bahasa pergaulannya sih oke. Tapi kalau bahasa kromo inggil, orang Jawa pun belum tentu mampu. Ya, daripada salah mending kita bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, nah ini kejaksaan. Iya, ibu ini dari instansi kejaksaan. Tugasnya seperti yang tadi ibu sampaikan ya. Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, melaksanakan tugas-tugas, ya, putusan-putusan hakim kita laksanakan banyak sekali, khususnya di bidang hukum, ya kan? Oke. Nah, di kejaksaan ini itu dia terdiri dari ada beberapa seksi, tapi yang berhubungan dengan dana desa ini saya angkat dari seksi intelijen dan Pitsus. Sebenarnya masih ada satu, yaitu perdata dan tata usaha. Ya. Akan disampaikan oleh Bapak Inspektur terkait dengan peran aktif pemerintah daerah, ya, inspektorat mengawal dalam hal pencegahan korupsi, ya, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Mudah-mudahan nanti kita masing-masing bisa mengikuti dengan seksama. Untuk itu kepada Bapak Inspektur kami persilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menghormati Bu Kajari Kabupaten Waikanan beserta jajaran, Pak Camat Gunung Labuhan, Bapak Kepala Kampung, Kepala UPT, Kepala Sekolah, dan seluruh peserta yang hari ini hadir di Aula Kecamatan Gunung Labuhan. Izin Bu Kajari, saya kalau Bu Kajari udah bangun ngasih materi, ya saya kepancing juga. Pertama-tama kalian dapat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita hari ini bisa bersama, bisa kumpul di aula sini. Ini kayaknya udah beberapa kali saya di sini. Ini makin bagus juga. Terakhir waktu zamannya Pak Yustian, saya pernah kesini. Karena tadi Bu Kajari sudah banyak tentang korupsi, saya nggak terlalu banyak lah. Tapi saya beberapa harus saya sampaikan juga Bapak Ibu. Kenapa Pak Camat saya suruh tadi
harus ngecek lah. Daripada saya ngecek, lebih baik Pak Camatnya lah. Kepala kampung 1 yang izin ya, nanti dicatat saja. Kepala sekolah 2. Saya gini, bukan jadi kadang-kadang naksinin orang kerjaan saya. Dari kecamatan Kebiasaan. kebanyakan ngecek kantor camatnya, kantor camat lumayan lah, sudah bagus lah. Beberapa kayak negara batin sudah cukup ini John. Pak Camat ini dulu bareng saya setahun ya, nggak nyampe setahun ya. Waktu Camat Baradatu dia PJ. Jadi untuk menjaga kekompakan saya rasa sudah bisa lah dia paham. Ini kepala UPT yang belum di absen ya. Kepala UPT Puskes mana? Kepala UPT Pertanian Bapeda ada? Oke, absen nanti dilihat lagi ya. Karena saya pengen tahu kondisinya, apa sudah hilang atau masih ada di sini, apa sudah ke Bukit Kemuning. Saya mau jaga-jaga ya. Pertama, peran aktif dalam pencegahan korupsi, kalau perkenalan saya sudah tidak perlu terlalu panjang lebar. Saya lama mungkin di kecamatan, Sekcamo itu 2 tahun, saya 10 sampai 11 orang. Makanya saya sampaikan di sini, saya ini matanya juga saya buka jadi Pak Kapolres juga matanya mungkin tidak sampai detil per orang Pak. Saya sampaikan gini, kalau misalnya ada timnya yang berempat misalnya, ada yang datang sini 1 orang 2 orang, coba pastikan juga. Nanti nggak tahu, ibaratnya nggak tahu, karena saya nggak tahu lagi jalan sendiri ya. Saya cuma memastikan mereka jalan dengan benar. Terus ini belum masuk materi narkoba ya, terus nah ini yang saya pengen laksanakan di level APIK kami ini sudah level efektif, makanya kami punya tanggung jawab mengawasi Bapak Ibu secara lebih detail. Pembinaan belum ya Pak Camat? Belum, nanti akan karena kami masih banyak yang harus diperiksa, jadi mungkin nanti ada diatur waktunya lah. Terus ini 5 lapis pertahanan pengendalian. Saya jelaskan ini saja biar Bapak Ibu bisa paham sedikit. Yang pertama, manajemen risiko dan internal kontrol. Ini lapis SPIP ya, internal ya. Manajemen risiko dan internal kontrol ini adalah bendahara Bapak Ibu, bendahara keuangan, terus orang-orang yang berhubungan dengan keuangan di Bapak Ibu. Itu namanya manajemen risiko dan internal kontrol. Itu yang pertama, lini pertama sebelum terjadinya korupsi dan sebagainya. Yang kedua, manajemen oversight. Nah, manajemen oversight ini Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu kepala kampung, mungkin kepala puskes, kalau PT mengelola dananya di atasnya. Jadi Bapak Ibu itu lapis kedua. Lapis pertama tadi orang bendaharanya, kasih keuangan itu lapis pertama. Lawan sama itu, ini narkotika nih, narkotika dulu aja. Ini zat atau obat yang berasal dari tanaman bukan baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Narkotika. Contohnya lanjut. Ini golongan 1 ada heroin, kokain, ganja. Golongan 2 morfin. Golongan 3 lebih ringan yang kodein. Psikopotrika ini zat atau obat yang sintetis yang mengaruhi selektif pada sembilan saraf. Contohnya, lanjut aja cepat. Tuh, ada ekstasi, ada banyak untuk obat juga. Psikopotrika. Kok bisa dipilih ya? Terus satu lagi baru nah ini yang saya bilang tadi, alkohol, atau nikotin rokok tergantung kadarnya lah. Yang lain itu Pak, saya agak miris kalau anak kecil sudah kecanduan pertalite itu. Kemarin dibawa Pak, kalau kakak Anda. Terus kalau kakak Anda ditolak karena posisinya ini bukan masih dipelajari dulu, tapi tentunya sudah kecanduan. Terus jadi Bapak Ibu, ini gambar saja ya, bukan untuk dicari Bapak Ibu ya. Nanti nanam juga lagi di sebelah sana. Mirip-mirip itu, ranja itu daun-daun 5 dikira singkong lagi nanti. Ya, hati-hati Bapak Ibu, dan saya titip sekali lagi untuk khususnya kepala sekolah untuk perilaku anak-anak ya. Perilaku anak-anak di sekolah itu mungkin kalau nggak terlalu parah kan bisa dicoba untuk diredam dulu. Tapi kalau dia sudah adiktif, canduan, nah itu susah. Terus, nah ini contoh-contoh narkoba. Lanjut lagi. Nah, ini saya mau sampaikan ini juga. Ini ada bahasa yang aslinya, ada bahasa gaulnya ya.
Ini saya berharap agak beda sih, karena ini daerah perbatasan, makanya saya sampaikan tentang narkoba, Pak. Beda kayak Baradatu, kayak Gunung Labuan tuh biasanya masalahnya bukan masalah hal-hal yang biasa kenakalan anak-anak, biasanya sudah penyimpangan, sudah narkoba, sudah yang karena mungkin ini jalan lintas, Pak. Gunung Labuhan dari jalan lintas sampai ke Wajibut jalan lintas, jadi tempat nongkrongnya ada biasanya. Saya waktu di Baradatu pernah Banjarmasin, Pak. Banjarmasin itu kampung bukan bebas narkoba, bahasa bebas narkoba nanti narkobanya bebas lagi. Pokoknya anti narkoba lah. Dulu masih Idrus lah. Ada 6-7 orang yang kami panggil, Banjar gini-gini kami coba untuk selesaikan, dalam arti kurangi lah. Saya nggak tahu kalau itu masih ada mindah dia dari Baradatu ke Gunung Labuhan. Saya pengen Bapak Ibu jadi mata kami juga. Karena posisinya kalau udah kena itu agak repot, Pak. Kita yang tanggung jawab di sekolah masing-masing di aparatur kampung. Saya kalau udah itu saya bikin repot, Pak. Ya Pak Naryo sekalian lah. Kalau emang sudah ke arah situ udah saya bisa sampai menyelesaikannya sampai ya udahlah nggak layak dia untuk misalnya menjabat sekalian ya. Karena sudah berbahaya atau dinonaktifkan dulu. Ada caranya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Proses ketergantungan narkoba terus aja. Ini terus ini ciri-ciri berlaku. Nah ini lihat dulu lah. Saya kalau ciri-ciri ini nggak pasti ya. Karena kalau di sini ciri-cirinya malas, suka mencuri, selalu kehabisan uang. Bukan narkoba aja kadang-kadang. Kalau sekarang ini buntu aja udah kehabisan uang gitu. PNS juga kadang-kadang kehabisan uang. Bukan ini maksud saya. Cuman kan ada hal-hal yang sebenarnya bisa kelihatan Bapak Ibu. Terus, oke, ini kalau sudah takut air, kadang-kadang ini bisa kelihatan dari perilaku yang berubah. Jadi kalau ada hal-hal yang sebelum terlalu jauh, Bapak Ibu nanti kita. Nah, ini kalau cadel PO dari lahir kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu. Posisinya memang ada beberapa yang memang kondisi, ada juga yang karena memakai. Ya. Terus mimpi buruk, selalu nyeri kepala. Nah, udah mulai pening-pening, terus sering menguap. Nah, ya Bu, ini ada sering menguap juga ada Bu di sini. Hah? Saya menguap dari kata buka jari. Oh, kurang ajar itu tadi. Lanjut, kita lihat lagi. Ciri-ciri emosi misalnya, sensitif, membangkang, emosi naik turun, nafsu makan tidak menentu. Ini penyakit-penyakit buntu juga masuk. Lanjut. Nah ini faktor penyebabnya ada pribadi, sendiri atau lingkungan. Bapak Ibu, kita nggak ada kewajiban. Sebenarnya hari ini saya mengajak Kasat Narkoba sama Kepala BNN Waikanan sih sebenarnya. Cuma karena waktu kita nanti saya bahas kursi berdua belum, waktunya nggak pas lah. Tapi intinya itu yang saya sampaikan duluan ke Bapak Ibu. Saya juga selaku mungkin orang yang coba untuk perang terhadap narkoba. Mungkin dari organisasi Granatnya, mungkin dari Pak Bupati dapat pengalir P4GN-nya. Tapi kita akan konsen di sana, ada deklarasi nanti. Jadi siap-siap aja yang masih terlibat, apalagi peredarannya segala macam kita habiskan itu. Gak ada ampun situ. Gimana caranya aman Pak?